Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Painan dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 211250065. Pada kali ini saya akan mempersembahkan video uji kinerja saya yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 di kelas 11 fase F dengan tema menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu karunia yang diberikan Allah ya, nikmat kesehatan. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai belajar dan sebelum kita berdoa, coba yang laki-laki cek kerapiannya. Nah, cek kerapiannya. Oke, rapikan mejanya terlebih dahulu dan cek juga kalau ada sampah di sekitar areanya. Mungkin tadi ada sampah yang tercecer. Sudah dicek? Kalau ada dibuang ke tempatnya. Silakan Aurel, buang ke tempatnya Aurel. Oke. Buang ke tempatnya. Yang terakhir tutup pintu ya. Silakan. Ketua kelas atau wakil mempersiapkan untuk memulai belajar. Kita berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Pagi ini kita cek dulu kehadiran. Ada temannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Olivia. Kenapa Olivia? Sakit, Bu. Sakit. Oke, kita doakan Olivia. Semoga dia cepat sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita seperti biasa dalam PBM. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Berarti Olivia ya yang sakit? Ya, Bu. Oke. Ada bawa HP? Ada, Bu. Oke, silakan buka aplikasi Qur'annya. Ada yang bawa Qur'an, buka Qur'annya surat Ali Imran ayat 110. Kita mulai dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Oke, satu orang. Coba Mufik bacakan terjemahannya. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selamanya. Kamu menyuruh dan buat yang makhluk, etika dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Seandainya Alul Kitab beriman dan juga itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Oke, coba Adinda dari perwakilan perempuan. Terjemahan Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang Allah dengan fasik. segala firman-Nya.
Oke, sudah. Sudah mendengarkan, sudah dibaca, sudah mendengarkan. Ada yang bisa memaparkan isi kandungannya? Beriman kepada Allah. Habis itu? Umat Islam, umat terbaik. Terus? Tidak mengikuti yang mungkar, mengerjakan yang ma'ruf dalam kebaikan, mencegah dari perbuatan keji atau yang jelek. Ananda, selama Ananda dalam perjalanan hidupnya, baik itu di rumah ataupun di mana saja, pernah tidak melihat temannya atau Ananda sendiri mengajak temannya untuk sholat? Pernah? Pernah. Pernah tidak yang laki-laki ikut sholat Jumat? Pernah. Kenapa? Karena diwajibkan bagi muslim. Muslim laki-laki. Perempuan boleh tidak sholat Jumat? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Soalnya di dekat rumah Dinda tuh waktu itu pernah ada yang dia tuh kayak dalam perjalanan gitu, Bu. Jadi hari Jumat, nah dia ikut sholat Jumat itu. Oke, tuh ya. Jadi sebenarnya boleh. Cuman kenapa tidak lazim? Kenapa tidak dikerjakan? Karena apa? Ayo angkat tangan. Karena perempuan itu banyak auratnya. Perempuan itu, kenapa sholat berjamaah rata bagi kaum laki-laki, tidak bagi kaum perempuan? Karena perempuan itu sebenarnya semuanya aurat. Aib. Aib itu kan aurat ya, tertutup. Nah, tidak boleh berpakaian mencolok, tidak boleh pakai wangi-wangian, itu bagi perempuan. Dah, kemudian, pernah enggak melihat tayangan di media sosial Ustadz berdakwah? Pernah. Siapa saja? Adi Hidayat, Abdul Somad, Gus Mita, Syekh Jaber. Siapa lagi? Ananda Teki. As'ad Latif. Khalid. Siapa lagi? Nah, dari sekian banyak yang kalian sebutkan, kira-kira yang paling kalian sukai siapa? Ustaz Adi Hidayat. Adi Hidayat. Oke, kenapa Adi Hidayat? Karena dari cara penyampaian itu mengajak dan sopan. Kalau misalnya kita mendengarnya itu lebih senang, lebih seru. Oke, kamu siapa tadi? Abdul Somad. Kenapa? Karena lucu. Sampai enggak materi yang disampaikan? Dengan lucunya, apakah hanya sekedar tertawa saja? Enggak. Sampai materinya. Paham yang disampaikan ustadznya? Paham. Oke, Nana Taki. Nah, silakan. Kenapa Alfi? Coba agak keras suaranya sedikit. Oke, tutur katanya dapat dimengerti. Terus? Seru. Terus? Asik, lembut, menyejukkan hati. Banyak kata-kata di sana, Bu. Apalagi masalah perasaan. Ya, itu Ustaz Nana Teki ya. Oke. Dah. Jadi, banyak cara orang menyampaikan dakwah. Jadi, kenapa Ibu singgung itu? Karena materi kita pada hari ini yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui media dakwah, tablik, dan khutbah. Nah, pada pagi hari ini, dari judul tadi, Ananda harus dapat menjelaskan. Jadi ada 7 pembelajaran kita. Yang pertama, Ananda dapat menjelaskan apa itu dakwah, apa itu tablik, dan apa itu khutbah. Yang kedua, Ananda dapat menyebutkan perbedaan dan ketentuan dari masing-masingnya, baik itu dakwah, tablik, ataupun khutbah. Sedangkan yang ketiga, Ananda bisa mencari dalil pendukungnya yang mengharuskan kita berdakwah, yang mengharuskan kita tablik, dan mengharuskan kita khutbah. Nah, khutbah itu buat siapa biasanya? Yang menyampaikannya itu siapa? Ustadz, kiai. Yang jelas syaratnya harus laki. Kalau kenapa tidak perempuan? Ya, pertanyaannya bagus. Kenapa tidak perempuan? Ada yang bisa jawab? Ya, karena khutbah itu biasanya acara formal, kata Mufik. Dan biasanya jemaah yang dihadapinya kebanyakan adalah kaum muslimin, bukan kaum muslimah. Ya, Bu, tapi ada juga, Bu, ketika khutbah hari raya. Karena laki-laki merupakan pemimpin, jadi tidak boleh. Nah, tidak boleh perempuan mendakwahi di depan laki-laki. Yang kata Ibu tadi, perempuan itu adalah aurat, termasuk suaranya sendiri aurat. Jadi kalau dia nanti banyak berbicara, banyak berkata, takut nanti salah pengertian. Tidak semua orang beranggapan sama. Ya. Dah, oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi Ananda dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti Ananda buat. Ini Ananda buat ya.
dari yang tujuan pembelajaran tadi, Ananda buat itu penjelasannya, ketentuan perbedaannya, dan juga dalilnya dalam kelompok tersebut. Gunakan aplikasi Canva atau PowerPoint dalam membuat tugas tersebut. Ananda cari dulu informasi-informasinya melalui media sosial dan buku. Ya, oke, kita bagi kelompok. Jadi kita berhitung saja ya, mulai 1 sampai 6, nanti balik lagi 1 sampai 6. Oke, mulai dari Adis. 1, 2, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Oke, 2. Dah, sekarang sudah ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 sampai angka 6. Silakan duduk masing-masing yang berdasarkan angka yang sudah ditetapkan. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di ujung sana kelompok 3, 4 di tengah, 5 ujung sana, 6 di tengah-tengah. Oke, silakan coba perhatikan ke depan. Di sini ada gambar. Ya. Di sini ada gambar. Oke, nampak? Nampak di sini gambarnya? Nah, nanti ada dari sini permasalahan yang akan kalian cari ya. Yang pertama, ini siapa? Gus Miftah. Oke, Gus Miftah. Pernah dengar ceramah beliau? Pernah. Apa yang terekam dalam otak kalian? Kasar. Oke, Tasya gimana? Kasar. Kasar. Kenapa kasar? Cara penyampaiannya mencela pedagang. Oke, berarti dalam pikiran kalian dia kasar. Apakah dia sudah konfirmasi? Sudah klarifikasi meminta maaf? Sudah. Oke, dah. Yang kedua siapa? Abdul Somad. Beliau gimana cara menyampaikannya? Lucu. Kira-kira kalau dengan yang lucu itu sampai enggak ke otak kalian materi yang disampaikannya? Sampai atau lucunya saja yang sampai? Tidak ya? Oke, kalau ini? Ustaz Adi Hidayat. Gimana penyampaiannya? Coba Ibu minta dari kelompok 2. Silakan, Agung, gimana penyampaian Adi Hidayat? Pernah nonton nggak? Pernah. Terus? Bahasanya bagus, sopan dan santun. Oke, bahasanya bagus, sopan dan santun. Senang kamu? Senang. Masuk ke hati? Masuk ke hati dan ke otak. Ke hati dan ke otak. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, kemudian di sebelahnya siapa? Dasat? Oke. Nah, nih ya. Coba dari kelompok 3. Pernah dengar? Pernah dengar Ustadz itu berceramah? Pernah. Gimana? Sedikit tegas. Mengerti, tegas. Oke, kalau Fajar gimana pandangannya? Lucu. Terus? Tegas, iya. Lucu dan tegas. Oke. Gambar di bawah gambar apa? Orang yang bergotong royong. Orang yang bergotong royong itu termasuk dalam dakwah atau tidak? Iya, dari mana taunya? Karena berjuang gitu ya. Ayo, kenapa lagi? Apakah Ananda dari rumah baca bismillah melakukan aktivitas sehari-hari termasuk enggak ke dalam dakwah? Iya, ayo, kenapa? Oke, kalau ada orang melihat dalam kebaikan akan mengikuti, berarti sama mengajak. Oke, bagus. Ada lagi? Nah, di sebelah sana gambarnya apa? Salat berjamaah. Kira-kira itu masuk dakwah? Iya atau tidak? Ada yang mengajak di sana? Siapa yang ngajak? Imam. Apa kata imam mengajak? Muazim. Apa kata muazim? Hayya 'alas shalah. Marilah kita salat. Oke, dah dari yang ini kan sudah Anda paparkan masing-masing kalian. Nah, jadi ini ada lembar kerjanya dalam bentuk kelompok. Seperti Ibu bilang tadi, Anda buat dalam PowerPoint atau berbentuk poster. Mau menggunakan aplikasi PowerPoint atau Canva, silahkan ya. Ini bekerja kelompok, cari penjelasan apa itu dakwah, cari perbedaannya, dan cari juga dalil yang mendukungnya. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit. Ya, nih. Oke. Masih lagi tadi kelebihan dulu. Satu lagi ya. Iya, Bu. Anggap sih kalau anggap ya. Jadi ya kerjakan ya. Oke, satunya salah. Udah,
Silakan bekerja sama, cari referensinya dari buku, dari internet. Silakan keluarkan gadgetnya untuk yang baik-baik saja. Oke, keluarkan ya. Ini siapa yang buat di sini? Siapa yang membuat? Siapa yang mencari? Yang buat Mufik, yang mencari yang lain ya. Oke, Konrad, nih bukunya, tolong cari. Nah, coba sini, menghadap ya. Semuanya. Tihan, sini duduk bagus-bagus. Oke. Oke. Kasih Dihan satu. Baca ini Dihan, apa yang disuruh buat. Cari di buku materi ya. Oke. Lihat ya. Ya, Bu. Kiran cari perbedaan Kiran. Oke, ada yang terkendala? Kita tanya aku nggak sih apa perbedaannya? Bisa, Ai? Tulisannya bisa diperbesar? Oke. Di blok semuanya, kemudian cari ukuran tulisannya. Oke. Blok ya. Aku udah bilang tadi apa perbedaan dakwah. Ibu, Ya. boleh dalam bentuk poster buat Bu? Boleh. Tadi Bu sampaikan, boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk poster. Oke. Bikin semenarik mungkin ya. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, coba cepat kerjakan ya, tetap lanjut. Mudah-mudahan ketika kita mau presentasi, lampunya hidup. Amin. Ini perbedaannya. Iya. Apa namanya cocok? Cocok aja sih. Alhamdulillah. Amin. Allah sudah dikirim. Kelompok 1 sudah, kelompok 3, kelompok 6 sudah. Kita tunggu kelompok 2, 4 dan kelompok 5 ya, cepat mengirimnya. Oke, sambil menunggu temannya yang lain, kita minta dulu kelompok 1 untuk presentasi, tapi sebelum itu kayaknya sudah mulai panik. Nah, ya. Udah mulai jenuh otaknya, sekarang kita ice breaking dulu. Nah, untuk memfreshkan otaknya. Coba perhatikan ke layar, di sana ada perintahnya, coba perhatikan. Ice breaking. Oke, apa perintahnya di sana? Oke, sebut warna, jangan sebut tulisannya. Ini warna apa? Orange. Tulisannya? Merah. Bisa kita mulai bermain? Oke, fokus ya. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Contoh, kuning dibaca? Hitam. Tulisannya kuning. Oke. Ayo semua bermain. Level mudah. Oke. Masih gampang. Oke, Dihan fokus ya Dihan, jangan pink. Oke, level sedang, naik 1 tingkat. Oke, Siva. Level sulit, agak cepat ya. Agak cepat. Merah. Oke. 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 Luar biasa ya. Kita minta kelompok 1 dulu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di sholat pada hari ini. Salawat beserta salam kita hadirkan untuk kehidupan kita yang punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam dunia menuju ke alam kubur dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang terhormat kepada Ibu Alisa Makassari selaku guru dan studi kita pada pembelajaran PRI dan tentunya kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, sebelum kami mulai diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Iman Syukur Abida sebagai moderator dan rekan saya yaitu Diana Nisa, Natasha, kemudian Ida Salvia dan kebaikan kami. Oke teman-teman, materi kita pada hari ini yaitu tentang dakwah, khutbah dan taklim. Materi pertama yang
akan dibacakan oleh Farid terlebih dahulu. Farid dipersilakan. Kedua terdakwa ada tablik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ulang ukuran tablik berdasarkan Al-Quran dan hadis disampaikan dengan bahasa yang sopan dan bijak, bertujuan untuk mengajak pada kebaikan. Oke. Oke, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Farid. Perbedaan dakwah, khutbah, dan tabligh. Dakwah adalah kegiatan mengajak manusia untuk beriman dan beramal soleh sesuai ajaran Islam. Khutbah adalah penyajian pesan keagamaan secara resmi dalam ibadah seperti sholat Jumat dan sholat Id. Tabligh adalah penyampaian ajaran Islam secara langsung agar dapat dipahami dan diamalkan umat. Oke, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Hasya. Ya, ini adalah dalil dakwah. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila sabili rabbika bil-hikmati wa maw'izati hasanati wa jannati ya asal inna rabbaka huwa a'lamu Yang artinya setelah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan Tuhan yang pengajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Surah Al-An'am ayat 25. Baiklah, selanjutnya dalil Quran. Artinya, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda kefakirannya. Maka perpanjanglah sholat dan perpendeklah khutbah. Hadis riwayat Muslim nomor 869. Teman-teman, itulah penyampaian materi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan pada kelompok. Silakan untuk pertanyaan. Oke, sebelum itu ada masukan untuk posternya? Tidak ada? Oke, silakan. Siapa sekretaris? Oke. Oke, silakan. Baiklah, saya ada Rata-rata satu orang satu pertanyaan, ya, satu kelompok satu pertanyaan. Oke, agak diperkeras suaranya, Ananda. dakwah yang penting dalam kehidupan bersama. Saya mengapa dakwah Masih ada spidolnya ini? Coba yang ini. Nih. Udah, dianggap penting dalam kehidupan umat Islam. Kehidupan umat Islam. Sama pertanyaannya sama Zea ya. Oke, coba ditukar lagi. Ya, ditukar ya, sama pertanyaannya. Oke, ditukar ya. Coba cari yang lain. Oke, sebutkan rukun khutbah Jumat. Baik, saya ketika saya akan jawab pertanyaan dari saya. Mengapa dakwah dianggap penting dalam Islam? Jawabannya adalah karena dakwah berfungsi untuk menyebarkan kebenaran Islam, memperbaiki akhlak manusia, serta menjaga agar umat tetap berada di jalan yang baik oleh Tuhan Taala. Selanjutnya pertanyaan dari Aurelia yang akan dijawab oleh Kiara kepada Syami Mas. Jelas saya akan menjawab dari Aurelia. Apa perbedaan dakwah tapi berdasarkan cara menyampaikan? Dakwah disampaikan dengan berbagai cara, lisan, tulisan, atau perbuatan. Setelah disampaikan secara formal di waktu tapi penyampaian langsung dan terbuka kepada masyarakat. Itu jawabannya apa Aurelia secara lagi? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tanggapan dari kelompok lain? Oke, tidak. Oke, tidak ada. Silakan ditutup. Oke, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri hapus ya untuk kelompok 1, luar biasa sudah memaparkan materinya. Oke. Di sini tabligh, di sini khutbah. Kita lihat dari segi definisi atau pengertian.
Nah, dari segi dari definisi, berarti dakwah itu artinya mengajak, tablik, menyampaikan. Oke. Baik kan? Khutbah, menasehati. Ini dari segi definisi, dari segi waktu. Dakwah ditentukan waktunya? Tidak, berarti kapan saja. Tablik? Tidak ditentukan juga, sama, kapan saja. Habis itu? Kalau khutbah? Ditentukan. Berarti waktunya contoh, waktunya pada khutbah nikah ditentukan, khutbah sholat Jumat ditentukan, sholat Idul Fitri dan Idul Adha juga ditentukan. Oke, kemudian definisi waktu, tempat. Nah, dakwah ditentukan tempatnya? Tidak, boleh di mana saja, asal jangan di toilet. Oke, di mana saja. Publik? Juga di mana saja, sama. Khutbah? Di mana? Apakah di masjid saja? Tidak. Boleh di lapangan? Contoh khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, jadi intinya khutbah itu harus di atas mimbar. Oke, orang yang menyampaikan. Dakwah boleh siapa saja. Kalau laki-laki disebut dengan dai. Kalau perempuan daiyah. Kan ada belajar bahasa Arab, ada tamar butahnya. Nah, kalau tablik, kalau laki-laki disebut mubalik. Kalau perempuan mubalighah. Kalau khutbah disebut dengan khatib. Nah, di sini ada dai dan daiyah. Di sini mubalik, Paham enggak mubalighah. ini? Nah, Di sini khatib. Boleh perempuan? kuis. Silakan Ananda scan barcode yang ada di depan. Kita mulai buka kuncinya. Oke, silakan mulai berjalan. Oke, silakan berjalan. Ranking pertama kita lihat di sini siapa? Minau itu Dinda. Kemudian Alfi, yang ketiga Najwa. Beri hapus dulu yang sudah mendapatkan peringkat, itu luar biasa ya. Oke, kita minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Dinda, silakan Dinda. Simpulkan ya. Sini, depan. Sini aja di duduk sendiri. Oke. Nah, oke ya. Terima kasih kepada Ibu. Baiklah teman-teman, dari materi yang kita pelajari pada hari ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa antara dakwah, khutbah dan tabligh itu tidak hanya dari segi tulisannya yang berbeda, tetapi maknanya juga berbeda. Adapun perbedaannya yaitu dakwah adalah suatu hal yang bersifat umum, yaitu dengan mengajak orang berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja, bisa lewat lisan, tulisan atau perbuatan. Sedangkan khutbah lebih spesifik, yaitu penyampaian pesan agama yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dan juga memiliki syarat dan ketentuan tertentu, baik dari segi awalnya ataupun dari segi penyampaiannya itu juga ada aturannya. Sedangkan tabligh yaitu menyampaikan pesan dan ajaran Islam secara langsung agar orang lain paham dan dapat mengamalkannya. Adapun persamaannya yaitu ketiganya bertujuan untuk menyerukan manusia kepada kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menyampaikannya tetap dengan cara yang santun dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
referensi. Ibu ingin tahu perasaan Ananda setelah pembelajaran kita pada hari ini. Senangkah, sedihkah, atau ada sesuatu mungkin yang tidak enak atau mengganjal dalam hati Ananda? Silakan nanti Ananda tuangkan dalam kertas ini dan ditempelkan ke depan biar ibu tahu pembelajaran kita ini menyenangkan atau tidaknya. Tidak usah ditulis nama, cukup tulis emot saja. Boleh pakai kata-kata Bu, boleh ditambahkan tapi tidak terlalu panjang. Nanti susah pula bacanya. Oke, kita lagi kan? Tuliskan ya. Dia cari referensi emot dulu. Satu lagi. Kami duluan Barik. Oke, silakan dituliskan. Sudah ada yang selesai, silakan secepat mungkin. Tidak terlalu lama. Ini siapa ini? Masya Allah. Oke. Senyumnya lebar sekali ya, Masya Allah. Iya. Oke. Ayo, semangat. Hilang lemnya kok. Hilang lemnya, terbalik. Oke. I don't know. Yes, bahasa Inggris. I don't know. Itu balik di Panau. Wes sambo sana ya, sambo. Napi. Kenapa semakin cinta akhirnya? Sudah semua? Sudah. Ini kan tidak ada ditulis nama penulisnya. Ini terbalik ini. Oke. Di sini ada sangat happy, seru banget pelajaran hari ini. Ada lagi nih bagus. Belajarlah belajarlah wahai beban keluarga. Jadi ada beban keluarga. Ya. Ya, belajar lebih giat lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Oke. Alhamdulillah, happy banget. Seru Bu. Seru tiap hari adakan kuis Bu. Oke, mantap, salam minum. Oke, dari yang dipaparkan di depan, alhamdulillah ternyata reaksinya bagus. Mudah-mudahan. Nah, ini minggu depan ini. Jadi untuk pembelajaran minggu depan, nah, Ananda sediakan kertas double video karena kita akan mulai lagi membuat teks ceramah dan teks khutbah. Khusus untuk laki-laki teks khutbah, sedangkan perempuan ceramah. Nah, dari khutbah itu kan ada rukunnya, ada khutbah 1 dan ada khutbah 2. Jadi paling real nyatanya selain dari media sosial yang Ananda lihat lagi itu di masjid ketika Ananda khutbah Jumat. Jadi pas khutbah Jumat itu jangan masuknya setelah orang selesai khutbah, jangan. Nah, ketika mulai pengurus masjid menyebutkan keuangan masjid, Ananda sudah berwudu dan sudah masuk di dalam masjid. Lakukan dulu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, dengarkan dengan seksama, dengarkan urutan yang dibacakan oleh khatib tersebut. Ini untuk yang laki-laki. Yang untuk perempuan referensinya boleh mendengarkan lirik atau Ananda lihat di media sosial. Jadi minggu depan bawa kertas double folio, 1 orang 1 untuk membuat teks pembelajaran khutbah dan ceramah.
ceramah kita. Untuk materinya Ibu bebaskan, silakan cari referensinya di buku ataupun di internet ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Dengan sudah berakhirnya kuis beserta sudah refleksi yang Anda sampaikan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah-salah kata, Ibu selalu akan minta maaf. Ibu akhiri, belum. Kita akhiri bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.